Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Masito Hasifa dengan NPM 2030541, Prodi Manajemen Rumah Sakit, Politeknik Fiksi Ganesha. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Andrias Nur Kamil Al-Bustomi, SPDI MPDI, dengan judul Alat Musik Beduk. Beduk adalah alat musik tabuh seperti gendang. Beduk merupakan instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu, yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional baik dalam kegiatan ritual keagamaan maupun politik. Di Indonesia, sebuah beduk biasa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat atau sembahyang. Beduk terbuat dari sepotong batang kayu besar atau pohon enau sepanjang kira-kira 1 meter atau lebih. Bagian tengah batang dilubangi sehingga berbentuk tabung besar. Ujung batang yang berukuran lebih besar ditutup dengan kulit binatang yang berfungsi sebagai membran atau selaput gendang. Bila ditabuh, beduk menimbulkan suara berat, bernada khas, rendah, tetapi dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Yang kedua, ada sejarah beduk. Pada masa Hindu, jumlah beduk masih terbatas dan penyebarannya belum merata ke berbagai tempat di Jawa. Dalam Kidung Malat disebutkan bahwa beduk berfungsi sebagai media untuk mengumpulkan penduduk dari berbagai desa dalam rangka persiapan perang. Kitab sastra berbentuk kidung seperti Kidung Malat ditulis pada masa pemerintahan Majapahit. Saat itu nama beduk belum bisa digunakan, istilah lainnya adalah tek-tek. Kelompok membrapon menyerupai beduk, fungsinya sebagai pemberi tanda atau tanda bunyi. Kemudian penjelajah Belanda Cornelis de Houtman 1595 sampai 1597 dalam The St. Book, sebuah catatan pelayaran Belanda yang pertama ke Nusantara, mencatat keberadaan beduk, bonang, gender, dan gong. Houtman menulis bahwa beduk populer dan tersebar luas di Banten. Keberadaan beduk kemudian dikaitkan dengan Islamisasi yang mulai intensif dilakukan Wali Songo sekitar abad ke-15 atau 16. Beduk ditempatkan di masjid-masjid, fungsinya mengajak umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu. Sebelum abad ke-20, masjid-masjid di Asia Tenggara tak memiliki menara untuk mengumandangkan azan. Sebagai gantinya, masjid-masjid dilengkapi sebuah genderang besar yang dipukul sebelum azan dikumandangkan. Di sejumlah masjid, beduk diletakkan di beranda atau di lantai atas. Ada juga yang diberi rumah kecil terpisah dari masjid. Jika masjid memiliki gerbang besar, beduk sering diletakkan di atasnya. Suara beduk pada waktu belum ada pengeras suara lebih nyaring daripada suara manusia, dan menjadi alat komunikasi yang penting untuk menandai dan merayakan momen-momen keagamaan. Masjid juga sering memiliki alat komunikasi lain sebagai teman beduk, kentongan, kohkol, kerentung, atau ketuk-ketuk, yakni semacam tetabuhan yang terbuat dari batang kayu. Alat ini bersama beduk digunakan untuk memperingatkan orang-orang sebelum azan berkumandang. Selain untuk memberitahu warga desa atau kampung bahwa waktu sholat sudah tiba, pukulan beduk juga menandai awal dan akhir puasa serta hari raya haji. Kebiasaan itu umum berlaku di seluruh pelosok Nusantara. Yang ketiga, ada fungsi beduk. Yang pertama, fungsi sosial. Beduk berfungsi sebagai alat komunikasi atau pertanda kegiatan masyarakat, mulai dari ibadah, pertanda bahaya, hingga pertanda berkumpulnya sebuah komunitas. Yang kedua, fungsi estetika. Beduk berfungsi dalam pengembangan dunia kreatif, konsep, dan budaya material musikal. Yang ketiga, fungsi komunikasi. Dalam hal komunikasi, beduk biasanya digunakan untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain lewat ketukan-ketukan tertentu yang sudah dibuat sejak lama, seperti saat akan sholat maghrib pada zaman dulu. Yang keempat, ada cara pembuatan. Pada awalnya, kambing atau sapi dikuliti. Kulit hewan yang biasa dibuat sebagai bahan baku beduk antara lain kulit kambing, sapi, kerbau, dan banteng.
kulit sapi putih memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan kulit sapi coklat. Sebab kulit sapi putih lebih tebal daripada kulit sapi coklat, sehingga bunyi yang dihasilkannya akan berbeda di samping. Keawetannya yang lebih rendah, kemudian kulit tersebut direndam ke dalam air deterjen sekitar 5-10 menit. Jangan terlalu lama agar tidak rusak. Lalu kulit dijemur dengan cara dipanteng atau digelar supaya tidak mengerut. Setelah kering, diukur diameter kayu yang sudah dicat dan akan dibuat bedug. Setelah selesai diukur, kulit tersebut dipasangkan pada kayu bonggol, kayu yang sudah disiapkan. Proses penyatuan kulit hewan dengan kayu dilakukan dengan paku dan beberapa tali temali. Berikut akan saya tampilkan contoh video bedug. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.